في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Santri Dayah TV. Selamat mendengar sebuah cerita tentang peperangan Fujjar. Ketika Muhammad SAW berusia 20 tahun, pecahlah perang Fujjar yang dinamakan peperangan yang terjadi di antara kabilah Kinanah dan kabilah Qais. Sedangkan kabilah Quraisy berada di pihak kabilah Kinanah. Penyebab pecahnya perang ini disebabkan An-Nu'man ibnu Mundir, salah seorang raja Arab di negeri Hairah. Negeri Hairah ini adalah sebuah negeri yang terletak di sebelah barat sungai Efrat. Di tempat tersebut bermukim seseorang raja bangsa Arab yang berpihak kepada raja-raja Persia. Negeri ini kemudian ditaklukkan oleh Khalid ibnu Walid pada tahun 12 Hijriah. Ini dijelaskan dalam kitab Itmamul Wafa. Memiliki barang dagangan yang biasa dikirimkan oleh An-Nu'man ibnu Mundir. Dalam pengawalan An-Nu'man memiliki barang dagangan yang biasa dikirimkannya setiap tahun untuk dipasarkan di Uqad. Uqad adalah nama pasar setiap tahun diselenggarakan oleh orang-orang Arab. Di pasar tersebut, mereka memamerkan barang dagangannya. Dengan demikian pula kasidah-kasidah dan gubahan-gubahan para sastrawan mereka. Seperti yang menyangkut masalah mafakir, kebanggaan-kebanggaan mereka, dan subjek-subjek sastra lainnya yang terjadi, yang menjadi sebuah kebanggaan. Uqad adalah nama sebuah pasar setiap tahun diselenggarakan oleh orang-orang Arab. Di pasar tersebut mereka memamerkan barang-barang dagangannya. Demikian pula kasidah-kasidah, gubahan-gubahan para sastrawan mereka. Seperti yang menyangkut masalah mafakir, yaitu kebanggaan, dan subjek-subjek sastra lainnya, menjadi kebanggaan orang Arab. Untuk masa sekarang, hal seperti inilah yang dikenal dengan istilah Expo. Jadi An-Nu'man selalu mengirimkan dalam pengawalan yang dipimpin oleh seseorang yang kuat dan perkasa, lagi dihormati di kalangan kaumnya, supaya ia mengantarkan dagangan tersebut ke tempat tujuan dengan selamat. Pada suatu hari, ia duduk bersama Al-Barad ibnu Qais Al-Kinani yang terkenal pemberani, tetapi telah dipecat dari keanggotaan kaumnya karena banyak kejahatan yang telah dilakukannya. Hadir pula pada saat itu Urwah ibnu Attabah, seorang pengembara. An-Nu'man membuka pembicaraan, "Siapakah yang mampu mengantarkan daganganku ini hingga sampai ke Uqad?" Al-Barad menjawab, "Biarlah aku yang mengantarkannya hingga sampai ke Bani Kinanah." An-Nu'man menjawab, "Sesungguhnya aku hanya menginginkan seseorang yang mau mengantarkan, menawarkannya kepada semua orang." Lalu Urwah berkata, "Semoga engkau dijauhkan dari semua hal yang menghinakan. Apakah engkau rela membiarkan anjing yang sudah dipecat ini mengantarkannya? Biarlah aku yang akan mengantarkannya kepada semua syekh kabilah dan penduduk Qaisum."
Penduduk Qaisum ini adalah penduduk daerah Najas. Dinamakan daerah Najd, daerah pendalaman Jazirah Arabia yang terdiri atas dataran tinggi. Dan Tihamah ini adalah daerah pinggiran yang terletak di sepanjang pesisir Jazirah Arabia. Di sebelah timur laut terletak beberapa negeri, antara lain Bahrain dan Al-Fahsil yang terletak di antara Najdi dan Tihamah. Di sebelah barat terletak daerah Hijaz, sedangkan di sebelah timur terletak Yamamah. Kemudian Al-Barat bertanya, apakah engkau akan mengantarkannya juga hingga sampai kepada kabilah Kinanah, hai Urwah? Urwah menjawab, aku akan mengantarnya kepada semua orang. Al-Barat merasa sakit hati, lalu ia merahasiakan berita itu dan menunggu-nunggu kesepakatan yang paling baik. Ketika Urwah keluar membawa dagangan An-Nu'man, di tengah jalan Al-Barat menghadangnya lalu membunuhnya secara licik. Setelah itu Al-Barat mengirimkan berita kepada kaumnya, yaitu kabilah Kinanah, dan menceritakan kepada mereka semua yang terjadi dengan Urwah. Lalu ia memperingatkan kaumnya supaya berhati-hati terhadap pembalasan kaum Urwah, yaitu kabilah Qais. Kabilah Qais begitu mendengar kejadian yang menimpa Urwah itu, langsung menghimpun kekuatan guna menuntut balas darah yang terjadi terhadap darah Urwah. Mereka bertemu dengan kabilah Quraisy dan kabilah Kinanah di Nakhlah. Nakhlah ini adalah sebuah tempat yang terletak di antara Makkah dan Taif. Maka terjadilah pertempuran di antara mereka. Dalam peperangan yang berkobar dengan sengit, orang-orang Qais tampak begitu nekat dan berani. Akhirnya orang-orang Quraisy berlindung di kota-kota Mekah dan Muhammad ada bersama mereka. Setelah peristiwa itu, orang-orang Qais berkata kepada musuh-musuhnya, sesungguhnya kami tidak akan membiarkan begitu saja darah Urwah. Maka pertemuan kita adalah kelak pada tahun depan di Uqad. Lalu mereka kembali ke negeri mereka seraya membakar semangat orang-orang mereka. Setahun sejak peristiwa itu, kabilah Qais menghimpun semua kekuatannya. Mereka dibantu oleh orang-orang Tasaki. Mereka dibantu oleh orang-orang Tasaki dan kabilah-kabilah lainnya. Demikian pula kabilah Quraisy. Mereka pun menghimpun kekuatannya yang terdiri dari kabilah Kinanah dan orang-orang Habsyah yang menjadi pendukung orang-orang Quraisy. Pada saat itu yang dipimpin Bani Hashim ialah Ad-Dubair ibnu Abdul Muttalib, yang dibantu oleh saudara-saudaranya yaitu Abu Talib, Hamzah, Abbas dan keponakannya yaitu Muhammad, yaitu Abu Talib, Hamzah, Abbas dan keponakannya yang bernama Muhammad. Bani Umayyah berada di bawah pimpinan Harb ibnu Umayyah dan ia merangkap menjadi panglima tertinggi semua orang-orang Quraisy. Ia menjabat kedudukan ini karena kedudukannya yang disegani di kalangan orang Quraisy. Demikian pula mengingat usianya yang paling tua, demikianlah setiap puak kabilah Quraisy mempunyai pimpinannya sendiri. Kemudian mereka berangkat menuju ke medan peperangan. Peperangan yang terjadi pada masa itu merupakan peperangan yang dirasakan paling dahsyat dan menakutkan oleh bangsa Arab. Kesucian kota Mekah banyak dinodai oleh peperangan. Padahal kota Mekah dianggap suci oleh mereka semua. Mereka memakan perang tersebut perang Fujjar. Mereka menamakan perang tersebut adalah perang
Mereka menamakan perang tersebut adalah perang Fujjar. Kekalahan hampir menimpa kabilah Qais karena kabilah-kabilahnya banyak yang terpukul. Tiba-tiba muncullah para penengah yang mengajak pihak-pihak berperang untuk berdamai. Kedua belah pihak menghitung mereka yang telah gugur. Barang siapa yang menemukan pihaknya lebih banyak yang gugur, ia memperolehkan mengambil diat kelebihannya. Setelah dihitung, ternyata di pihak Qais lebih banyak yang gugur. Akhirnya mereka mengambil diat dari kabilah Quraisy. Harab ibnu Umayyah berjanji akan membayarnya, dan sebagai kepercayaan dari pihaknya, ia memberikan anaknya yang bernama Abu Sufyan sebagai sandera. Demikianlah akhir peperangan yang sering terjadi di kalangan orang-orang Arab, yang bermula dari hal-hal yang kecil. Setelah agama Islam datang, akhirnya Allah mempersatukan hati mereka dan menyingkapkan gelapnya kesesatan ini dengan tersebarnya nur Islam di kalangan-kalangan orang-orang Arab. Dan sampai sekarang dapat kita rasakan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat menonton channel ini dan dukung terus.